Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang integrasi ilmu menurut Profesor Amin Abdullah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nuraini Nandasari dan teman saya Nasa Karisma. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah biografi Profesor Amin Abdullah. Amin Abdullah lahir di Margomulyo, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 1953. Beliau diangkat menjadi guru besar filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2000. Dan sejak tahun 2001 hingga tahun 2010, beliau menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Profesor Amin Abdullah memiliki bidang ilmu, keahlian, dan penelitian yang ditekuninya. Di antaranya filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat ilmu-ilmu keislaman, studi agama-agama, agama, masyarakat multikultural, dan pendidikan inklusi. Selanjutnya yaitu karya-karya Profesor Amin Abdullah. Berikut adalah beberapa karya tulis terbitan Profesor Amin Abdullah. Yang pertama, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, ilmu pengetahuan dan riset pada perguruan tinggi masa depan dalam era disrupsi, peluang dan tantangan perguruan tinggi Indonesia. Kedua, Islam di Indonesia atau Islam Indonesia, studi pergulatan definisi dan jati diri. Ketiga, Divinity dan Humanity in Islam and Christianity, a post-ACW reading of the Quran. Yang keempat, kontribusi ilmu kalam, filsafat Islam dalam pembangunan karakter bangsa. Yang kelima, metode filsafat dalam tinjauan ilmu agama. Yang selanjutnya, religion, science, and culture, integration and interconnection paradigm. Selanjutnya, Nursi Movement and Muhammadiyah, a note on modern Islamic thought in Turkey and Indonesia, affinities and differences. Selain karya tulisan, beliau juga menerbitkan beberapa buku. Di antaranya, pertama, Integrasi Interkoneksi Keilmuan, Biografi Intelektual Muhammad Amin Abdullah, Person, Knowledge, and Institution. Yang kedua, Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan, First Script untuk Muhammad Amin Abdullah, dan yang terakhir, ketika Makkah menjadi seperti Las Vegas, agama, politik, dan ideologi. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pemikiran Profesor Amin Abdullah. Jika dilihat secara umum, terdapat dua faktor yang membentuk pemikiran Profesor Amin Abdullah dalam konteks keilmuan Islam, yaitu latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Dari segi pendidikan, Amin Abdullah adalah seorang ahli yang mumpuni dalam bidang studi agama-agama dan filsafat, karena berasal sebagai sarjana dari jurusan perbandingan agama dan doktor filsafat. Amin Abdullah menggunakan filsafat atau metode studi agama sebagai landasan berpikir, sehingga hampir seluruh karya beliau ditulisnya memiliki keterkaitan dengan studi agama atau filsafat. Hal ini dimungkinkan dari segi konten ataupun kerangka berpikirnya. Hal pertama yang dikritisi Amin Abdullah adalah gagasan pembaruan dari para modernis Muslim berbagai belahan dunia. Menurut penilaiannya, gagasan para pemikir modernis seperti Abduh, Iqbal, Harun Nasution, dan Sultan Takdir tentang keterbelakangan umat Islam dan mengusulkan rasionalisasi
dan meniru Barat sebagai solusi untuk menyamai dunia Barat, sehingga tidak seluruhnya menguntungkan umat Islam. Gagasan tersebut tidak menyelesaikan persoalan, melainkan menguatkan pandangan atas superioritas bangsa Barat dan inferioritas bangsa Timur, khususnya umat Islam. Aspek lain yang disoroti Amin Abdullah adalah bangunan keilmuan Islam yang sudah mengakar di kalangan akademisi perguruan tinggi agama Islam atau PTAI. Amin meragukan kemampuan metodologis dosen-dosen PTAI yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Terdapat kemungkinan bahwa mereka mengajarkan cabang-cabang keilmuan Islamic Studies atau dirasat Islamiyah sudah jelas, tetapi kurang memahami asumsi-asumsi dasar dan kerangka teori yang digunakan oleh bangunan keilmuan tersebut, serta implikasi dan konsekuensinya pada wilayah praksis sosial keagamaan. Selanjutnya, integrasi ilmu menurut Profesor Amin Abdullah. Yang pertama yaitu bangunan keilmuan teoantroposentris integralistik. Bangunan keilmuan ini berkaitan dengan paradigma filosofis. Menurut Amin Abdullah, ilmu apapun yang disusut tidak dapat mempunyai paradigma kefilsafatan. Asumsi dasar seorang ilmuwan merupakan hal pokok yang terkait dengan struktur fundamental pada sebuah bangunan keilmuan tanpa terkecuali, baik ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu-ilmu agama atau ulum ad-din, studi agama atau religious studies, maupun ilmu-ilmu keislaman. Struktur fundamental yang melatar belakangi kegiatan praksis keilmuan adalah filsafat ilmu. Paradigma interkoneksitas menyebutkan bahwa untuk memahami kompleksitas kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, maka setiap bangunan keilmuan apapun tidak dapat berdiri sendiri. Amin Abdullah pun merumuskan bangunan keilmuan yang berwatak teoantroposentris integralistik, sehingga melahirkan sebuah horizon keilmuan dalam bentuk skema jaring laba-laba. Inti dari gagasan ini adalah struktur keilmuan membedakan tingkat abstraksi ilmu, mulai dari pure science sampai applied science, di mana satu sama lain saling berkaitan dan tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu sekuler sebab keduanya telah menyatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasa Karisma. Selanjutnya, yang kedua ada horizon jaring laba-laba keilmuan teoantroposentris integralistik. Spiderweb adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk memudahkan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada anak didik. Umumnya, strategi ini diterapkan dalam sekolah atau pembelajaran outbound. Pada konteks ini, metode Spiderweb menawarkan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan suatu tema ke dalam semua mata pelajaran. Dalam kegiatan belajar outbound, semua objek pembelajaran di alam dapat dikaitkan dalam satu tema yang akan dijabarkan dalam sebuah mata pelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konseptual, metode ini menghasilkan suatu peta konsep. Ciri terpenting dari peta konsep Spiderweb itu adalah tidak menurut hierarki, kecuali berada dalam suatu kategori dan kategorinya tidak paralel. Dan ini ada gambar dari horizon jaring laba-laba keilmuan teoantroposentris integralistiknya. Lalu, sebagai sebuah peta konsep, Spiderweb dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap item yang terdapat dalam peta itu memiliki hubungan-hubungan walaupun tidak seluruhnya antara yang satu dengan yang lain atau keilmuan integratif. Yang kedua, keilmuan itu berpusat pada Al-Quran dan Sunnah serta secara hierarkis berkaitan dengan sejumlah pengetahuan sesuai dengan tingkat abstraksi dan apply-nya. Yang ketiga, item-item yang terdapat dalam satu lapis lingkar menunjukkan kesetaraan yang dilihat dari tingkat abstraksi atau teoritisnya. Yang keempat, garis-garis yang memisah antara satu item dengan item lainnya dalam satu lapis lingkar
tidak dapat dipahami sebagai garis pemisah. Yang ketiga ada normativitas dan historisitas. Amin Abdullah menyebutkan bahwa Islam harus diletakkan dalam dua dimensi, yaitu normativitas dan historisitas. Aspek normativitas ditekankan pada ajaran wahyu yang berupa teks-teks keagamaan, sedangkan sisi historitas terletak pada pemahaman dan bagaimana orang atau kelompok orang melakukan interpretasi terhadap aturan-aturan agama yang menjadi pilihannya yang kemudian menjadi aktivitas kesehariannya. Terdapat dua pemikiran besar yang dikemukakan Amin Abdullah sebagai tanggapan dari persoalan yang dihadapi oleh kaum muslim. Pertama, persoalan pemahaman terhadap keislaman yang dipahami sebagai dogma yang baku. Hal ini dikarenakan normativitas ajaran wahyu dikaji melalui pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini berasal dari teks kitab suci yang akhirnya membuat corak pemahaman tekstualis dan skripturalis. Selanjutnya, pendekatan sosial keagamaan digunakan melalui pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis, atau disebut reduksionis. Kedua, paradigma keilmuan integratif interkonektif. Paradigma ini sebagai tanggapan atas persoalan masyarakat di era globalisasi yang banyak memunculkan kompleksitas persoalan kemanusiaan. Asumsi dasar paradigma ini adalah memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia serta bangunan keilmuan, baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang keempat, ada paradigma integrasi interkoneksi. Paradigma integratif interkonektif merupakan jawaban dari berbagai persoalan masyarakat di era globalisasi. Adanya integrasi dan interkoneksi antar disiplin ilmu, baik dari ilmu sekuler maupun ilmu agama, akan menjadikan keduanya saling terkait dan mengisi kekurangan serta kelebihan satu sama lain. Sehingga ilmu agama tidak lagi terpaku pada teks klasik, tetapi dapat menyentuh ilmu-ilmu sosial kontemporer. Paradigma integratif interkonektif membuat tiga ilmu pengetahuan pokok seperti natural science, social science, dan humanities saling terkait satu sama lain sehingga dengan paradigma ini, para ilmuwan akan mempunyai sikap dan cara berpikir yang berbeda dari sebelumnya. Baiklah, segitu saja penjelasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.